Sering sekali itu anak itu prestasinya di sekolah kurang bagus itu bukan karena otaknya nggak mampu, tapi dia membutuhkan ya suatu suasana pengen belajar bareng sama ibunya atau bapaknya. Jadi tidak kita hakimi. Terus kembali ke pikiran yang jernih. Iya. Ya itu tadi. Sing kotor yang mana, yang jernih yang bagaimana? Aku kasih contoh sing kotor kayak apa? Oke. Jadi pikiran yang jernih itu pikiran yang bebas dari dogma. Oke. Ya, belenggu paradigma ya. Kadang kita itu mengambil apa ya, satu pemikiran tuh seperti ini. Kita sadar, oh ini kan kalau dari kacamata seorang pebisnis begini. Kita sadar Pak, gitu. Walaupun kita setujui itu, tapi kita sadar. Sehingga kita terdogma, inilah satu-satunya kebenaran. Enggak. Iya, ini dia. Jadi wong kaku itu loh sing marahi ngotori pikiran, betul enggak? Kayak iso melingkar ya. Bisa melingkar. Oke. Sehingga nanti kita kalau berpikir melingkar, ya dengan kejernihan pikiran kita bisa melihat kebenaran pandangan dia, kebenaran pandangan dia. Tinggal nanti kita adopsi yang mana sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Betul, seperti itu. Nah ini dalam kehidupan beragama juga penting sekali berpikir melingkar, sehingga walaupun orang beda menyebutkan Tuhannya, tempat ibadahnya, kitab sucinya itu bisa harmonis. Karena bisa melihat kebenaran di banyak wajah. Jadi yang sering sekali kita katakan ini sebuah kebenaran adalah cuma wajah-wajah kebenaran. Nah kalau kita berpikir melingkar, kita bisa melihat Pak, wajah kebenaran yang benar bagi mereka begitu, benar bagi mereka begitu. Betul. Gitu kan? Anak saya yang akademisnya itu ranking 1 atau ranking 2 di kampus itu silakan dikatakan bodoh, itu dari kacamata akademis benar karena ada indikator sesuai dengan wajah kebenaran mereka, tetapi saya melihatnya dari wajah kebenaran yang lain. Sehingga tidak perlu busui, tidak perlu busui sekolah atau protes ke sekolah, tidak. Memang kalau dilihat dengan wajah kebenaran versi akademis ya memang begitu. Jadi pelajarannya kalau kita punya masalah, termasuk anak-anak kita ya, kita punya masalah, termasuk apapun ya masalahnya, itu belum tentu itu masalah. Karena masalah itu dilihat dari wajah kebenaran yang berbeda. Betul. Begitu dilihat dari sudut wajah kebenaran yang lain lagi, bisa jadi itu bukan masalah loh Pak Edi. Betul. Iya kan? Betul. Sama seperti kalau misalnya ada anak itu yang nilainya di bawah KKM, tapi kalau orang tua itu memang punya komitmen, masalah itu bisa menjadi hadiah bagi dia. Oh, saya bisa. Itu yang saya tunggu. Saya bisa meluangkan waktu untuk anak saya. Sering sekali itu kadang anak itu prestasinya di sekolah kurang bagus itu bukan karena otaknya nggak mampu, tapi dia membutuhkan ya suatu suasana pengen belajar bareng sama ibunya atau bapaknya. Gitu. Jadi dia itu nggak secara akademis nggak mampu itu ya karena dia nggak mau untuk menguasai itu. Dia pengen belajar sama bapak atau ibunya. Nah ternyata bapak sama ibunya itu tidak punya waktu bagi dia. Nah jadi penting sekali, misalnya ya sesibuk apapun kita jadikan yang namanya meja makan itu sebagai sebuah kampus atau sekolah. Kemudian berikutnya adalah gunakan mobil, mobil juga untuk sebagai kampus ya, ketika ngantar anak atau jemput anak. Kita bisa sampaikan ya diskusi masalah yang kita lewati di jalan, masalah pengemis, masalah pengamen, masalah tabrakan, masalah apa. Nah itu agar apa, anak tadi tidak sekedar punya mentor, tapi punya sahabat, sehingga nanti ya anak itu ya dia bisa secara psikologis, secara mental itu tumbuh Pak. Ada saluran. Ya kesimpulannya adalah kalau kita melihat masalah, lihatlah dengan pikiran yang jernih. Betul. Jangan terdogma ya. Karena masalah itu tidak selalu jelek. Justru malah bagi Pak Edi masalah itu indah. Karena dibaliknya ada hikmah-hikmah. Betul. Yang kedua Pak Edi, pikiran sekarang menambang hikmah dengan perasaan.